Selamat malam, cuan, 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 merdeka, merdeka, merdeka. Ya, bersama Mas Bro Tegal tentunya kalian cuan. Akan saya kasihkan info seberapa dan akan di mana cuan ke depannya, terbesarnya kita akan pantau bersama melalui TA. Kalian tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan sebatas info yang saya tahu dan saya jelaskan, jangan main koin ngasal. Oke, langsung saya babat. Kemarin sudah saya sampaikan untuk berbagai macam hal TA, masuklah di bawah awan, jual di atas awan, masuk di bawah awan, jual di atas awan. Ini yang main swing sudah cuan luber 20%. Kaya toh? Kaya toh? Ya, kalian nggak percayaan Martini. Nih saya jelaskan. Kemarin kena tipu manipulasi. Manipulasinya kemana kemarin? Masuk di sini harusnya jual di atas. Akan tetapi di resisten ini resisten dibanting dulu ke bawah. Ya, dibanting ke bawah. Tapi ujung-ujungnya sampai atas juga. Kurang ajar. Ini yang kemarin ke sini CL ketakutan. Ya modern sekarang cuma di atas gini. Cuma kemarin lengahnya ini kan yang tim harian. Harusnya kemarin dilihat yang 4 jam dulu. 4 jamnya itu tuh ya kan. Kemarin kan di 4 jamnya itu kan di sini tuh memang resisten berat ini. 3 resisten tuh. Ya, 1, 2, 3. Di sini kemarin jual dulu sebetulnya. Kemarin di sini jual dulu. Nanti kalau sudah fokus ke TA ya. Kalau sudah fokus trade PP selesai baru saya akan trade yang murni trade ya nanti bisa. Masuk lagi di sini, wah cuannya kayak kontrol kuda di sini. Saru Mas Bro, kuda bukan orang. Saru. Yang saru tuh yang ngebut-ngebut, kalau bercanda gak saru. Oke, kita lihat di sini. Ini kan resisten tebel ini. 3 resisten, 1, 2, 3. Dan di sini bersamaan dengan yang 1 hariannya. Nah, ini sama ini kemarin mentok di sini. Ini resisten mentok di sini. Harusnya di sini itu kemarin TP ngambil di sini, ini udah cuan lagi. Kok sama di sini? Ya tadi kan sudah jelaskan, di 4 jamnya itu sama. Kayak di sini tuh. Sebetulnya di sini sama. Di sini sama ya. Oke, kita akan prediksi untuk ke depan. Ini yang biru sudah di bawah mendekati MA yang merah. Akan jadi cross bersilang. Di sini silakan buy. Untuk long invest jangka panjang, jangan melihat harga sekarang naik turun jangka pendek, ini arahnya akan ke atas. Ini nanti akan masuk ke sana, ke sini, baru turun ke sini, mungkin akan langsung pump ke sana. Ini nanti antaranya di akhir tahun ya, November, Desember ada di puncak. November, Desember ada di puncak. Ini prediksi saja, belum tentu sampai sini, kadang mungkin setengah ATA. Setengah ATA ini akan berjalan melalui proses, akan naik turun di sini. Ini akan sampai nanti setengah ATA itu Desember. Kemudian turun lagi mungkin, akan pump lagi mungkin menjelang halving BTC yang akan datang. Akan bermasa panjang. Ya, kita perhatikan bersama. Di bawah awan Ichikiwir masuk, nanti jualnya di atas. Di atas, akankah sampai? Akan sampai. Tapi sampai tahun depan. Ya, Desember paling enggak ATH setengah ATH. Nah, itu prediksi daripada awan Ichimoku. Akan tetapi jika demand menggila, akhir tahun di ETF kan, maka bisa tidak sampai akhir tahun, tahu-tahu ngaceng begini, langsung pump begini bisa. Salah satu contoh yang terjadi di sini. Ya, terjadi di sini ini. Di sini. Ya, ini di sini enggak perlu pakai waktu lama. Yang satu, yang kedua ini langsung ke sana. Ini bisa terjadi nanti kalau jalannya terjal alot, dia akan ke sini sampai akhir tahun setengah ATH, baru nanti turun lagi koreksi mungkin kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, 4 menjelang halving BTC tahun depan bisa pump lagi ke atas. Itu skenario pertama. Skenario kedua, kalau akhir tahun ETF-nya di-approve, tahu-tahu ya langsung kayak pohon bambu seleng gini itu bisa jadi. Ya, karena ini kalau di weekly-nya itu awan Ichimoku itu sebetulnya valid ya.
masuk di bawah awan, ini jual di atas awan hijau. Ini kan awan hijau ini. Kemudian turun, ya ini di bawah awan, masuk lagi. Jual di atas awan itu jangka panjang karena ini adalah tim weekly. Ya paham ya? Jelas? Ngerti ya? Denger ya? Nggak budek kan? Kalau budek tuh malah jadi cuan luber itu kayak bolot tuh. Makanya budek aja biar cuan ya. Oke, kita akan lihat bagaimana sekarang performa PP. Wah, rankingnya masuk ke 47. Tadi langsung udah masuk ke 47 tadi. Langsung ke 47, gila. Rankingnya aja langsung ke 47 tadi. Ya, sempat ke 47 tadi langsung cepet ya. Sewes. Dengan kapitalisasinya 23 triliun. Turun tipis sudah naik 20%. Dengan pemegangnya juga naik terus. Pemegangnya naik terus. Kapitalisasinya naik dan volumenya naik 10,55 triliun. Naiknya volumenya itu sampai 645%. 465% untuk volumenya. Volume perdagangannya. Jadi ini salah satu koin yang akan bermasa panjang. Secara hitungan matematika ini adalah koin brilian. Memang pemenangnya long invest holder jangka panjang. Ya, dan kita juga sudah bolak-balik akhir Agustus nih ya, mungkin bulan Agustus akhir ini akan mulai jam ke bawah ya, ke bawah ini ya. Kita harus sabar, oke? Mungkin bulan Agustus akhir atau bulan September menjadi momen altcoin season ya. Tetap berhati-hati, yang sabar karena di sini banyak pemain lepret, banyak investor abal-abal. Jangan koin yang ngasal-ngasal. Kalau koin yang ngasal kita tungguin sampai kiamat nggak terbang. Tapi koin yang bagus ketika sudah waktunya pump ya pump tinggi. Karena PP ini salah satu koin yang desentral murni dan di exchange pasokannya sepanjang sejarah itu paling sedikit. Di Serok Paus saja 4,54 triliun dalam satu hari sepanjang sejarah dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Itu pertama kali diserok besar-besaran cuma dalam hitungan satu hari. Ini koin akan menjadikan kalian cuan. Tetap Dior, riset sendiri ya. Tidak ada yang koin bertahan di top CMC papan atas. Hanya satu-satunya PP setelah si badan duge kan masa lampau. Masa baru, masa kini adalah PP. Belum pernah naik jutaan persen. Kita tunggu sampai naik jutaan persen. Kalau sudah waktunya FOMO, euforia 01, 02, 03, 04 akan hantam. Bahkan yang namanya trader itu nggak mikirin harga. Yang penting nggak misanalisa. Rp1, Rp2 pun mereka bisa hantam kawan ya. Kita akan lihat di CMC-nya. Sekarang, bentar ya kawan, peringkatnya. Kita juga melihatnya agak bingung. Peer and greed-nya sudah masuk 60. Udah tamak. Padahal indeks altcoin season-nya turun. 34/100. Tapi bodo amat. Ini tetap bisa dimainkan. Tapi ketakutan dan ketamakan. Peer and greed-nya sudah mulai tamak. Sudah mulai masuk ke 60. Ya. Kalau nanti altcoin season-nya penuh setelah di hijau. Setelah di biru ini baru akan altcoin season. Tapi kalau kita melihat daripada grafik yang nyata di sini. Ya. Fear and greed-nya udah langsung menjulang ke atas tuh. Ya, menjulang ke atas mengarah untuk ke altcoin season fear and greed-nya. Tapi BTC indeks BTCD-nya ini masih turun ya. Kita sabar tunggu juga karena ini juga masih BTCD-nya masih belum stabil, masih nggak jelas ya. Tapi ya arahnya mungkin sekarang memang sudah market sudah nggak ngaco gitu ya. Malah naik 59,74%, nggak soal lah ya. Kita akan lihat lagi koin yang selalu saya gembar-gemborkan yang punya fundamental dan saya bilang alon-alon asal kelakon, biar lama asal cuan. Ini sudah menjadi kemarin masih 2.300.000, sekarang udah 2.610.000. Ini koin CMC naik 13% dalam satu minggu. Ya inilah koin yang selalu saya gembar-gemborkan. BTC juga kemarin akan sampai 40.000 katokmu. Ya, karena dari BlackRock sudah mulai masuk kembali. Belum kemarin Coinbase mengumumkan per minggu juga sudah mulai adopsi Bitcoin karena sudah turun dari puncak 50%. 1 tahun menjelang halving BTC di tahun 2027 Tether mulai masuk. Ya, jadi saya rasa sudah nggak ada soal kalau mau masuk BTC ya. Mudah-mudahan BTC kesepakatan di harga berapa, kemudian nanti altcoin ngikuti. Ini mulai benar BTC naik.
BTC-nya naik juga, Bitcoin naik, dan altcoin juga mengikuti. Biasanya naik sendiri, ini sekarang enggak ya. Jadi koin yang saya sebutkan yang bagus-bagus, termasuk koin di sini fund juga naiknya tinggi. Ya, hanya ada 2 di jaringan Solana yang perlu kalian hajar itu fund sama Jupiter, ternyata naik. Saya nggak menyarankan koin-koin yang ngaco ya. Aster itu punya project ya, CoinCheck itu boleh ya. Uniswap, Nail Protocol, Bitensor, Sui, ARB, silakan kalian ambil sesuai dengan selera kalian. Ya kita coba koin Beat. Beat makin ancur toh. Wah gelo. Ya ini hati-hati koin seperti ini. Mungkin itu aja untuk malam hari ini. Tetap semangat. Seperti yang saya sampaikan tadi untuk cuan besar nunggu sampai akhir tahun. Karena TA-nya akan mengarah ke sana akhir tahun ya. Karena saya juga telinganya budik juga dekat masjid. Di sana lagi rolasan ya. Lagi rolasan ya, nanti sebentar lagi tahu-tahu lebaran. Oke, yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak semata tanggung jawab masing-masing. Selamat cuan, yang ambil di bawah nikmati cuan kalian 20% di PP ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.